lima jarinya, kulipat sama-sama, lalu aku berdoa. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan kakimu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu. Coba. Hati-hati gunakan tubuhmu. Amin. Hati-hati gunakan tubuhmu. Amin. Gunakan badanmu. Coba. Amin. Akan sekolah minggu dengar-dengaran, turut orang tua terlebih Tuhan. Itulah gunanya anak yang baik. Suri masuk surga, terima upahnya. Sekolah minggu dengar-dengaran, turut orang tua terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga terima upahnya. Nanti masuk surga terima upahnya. Nanti masuk surga terima upahnya. Halo, selamat adik-adik, selamat hari Minggu. Aduh, seneng banget deh kakak akhirnya ketemu kalian lagi ya. Hari ini kita akan kebaktian sekolah minggu secara online. Bagaimana kabar kalian adik? Sehat kan? Puji Tuhan, kalian tetap dalam keadaan sehat. Nah, siapa yang sudah siap? Siapa yang sudah mandi? Wih, semuanya sekarang sudah siap dan mandi ya? Udah ready ya? Oke, kalau begitu kalian duduk yang manis. Tapi sebelumnya kakak mau ingetin nih, siapa yang sudah kirim foto kepada kakak-kakak sekolah minggu yang diberikan tugas kemarin tuh. Nah ya, jangan lupa ya, kalau ada yang belum, ingatkan mama papa untuk mengirim foto kalian sebagai absen. Ya, oke adik-adik, kalian sudah siap? Oke, nah sekarang sebelum kita mengikuti kebaktian sekolah minggu online, kita satu dulu ya dek. Sekarang coba duduknya yang manis. Tangannya dilipat. Kita mau berdoa. Tundukkan kepalamu. Sudah? Oke. Saat teduh. Mulai. Amin. Wih, pinternya ya. Nah adik-adik, kalian sudah siap? Oke, kalau gitu sekarang kita mulai aja ya. Untuk
untuk awal kebaktian sekolah minggu ini kita awali dengan sebuah lagu pujian sekolah minggu yang sudah sangat kalian mungkin familiar kali ya, yang kalian kalau rajin sekolah minggu sebelum pandemi. Nah sekarang kita mau nyanyi yaitu lagu Ku daki 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 gunung yang tinggi. Oke? Daki, 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 daki gunung yang tinggi. Ku turun, 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 turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku. Ku terbang, 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 terbang luar angkasa. Ku selam, 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 selam dalam samudra. Ku dayung, 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 dayung perahu di sungai. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Daki, 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 daki gunung yang tinggi. Ku turun, 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 turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku. Ku terbang, 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 terbang luar angkasa. Ku selam, 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 selam dalam samudra. Ku dayung, 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 dayung perahu di sungai. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Halo adik sekolah minggu, selamat hari minggu bagi kita semua. Bagaimana kabarnya? Sehat ya? Tetap semangat walaupun masih beribadah di rumah. Nah hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun seperti biasa kita satukan hati kita dulu. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Karena pada hari ini Engkau menganugerahkan kepada kami hari yang cerah, hari yang membawa kebahagiaan, sukacita bagi kami, di mana kami dapat berkumpul kembali untuk memuji, memuliakan nama Tuhan, dan terutama Engkau berikan kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus Tuhan bekerja dalam diri kami, sehingga kami beroleh hati yang bijak dan tahu untuk melakukan segala sesuatu sesuai dengan kehendak Tuhan. Dalam nama Yesus kami telah berdoa, bersyukur kepadamu. Amin. Baik adik-adik, kita akan baca firman Tuhan dari kitab Mazmur pasal 91 dari ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Perhatikan Alkitabnya, Ama akan bacakan untuk kita. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Demikian firman Tuhan. Adik-adik, siapa di sini yang pernah lihat gunung? Pasti kita pernah lihat gunung. Paling tidak mungkin lihat dari gambar atau dari televisi. Ya, kita lihat gunung yang begitu megah, gunung yang begitu tinggi, kokoh, dan dari kejauhan kita melihat ada hamparan warna yang hijau yang menyegarkan pandangan kita. Tapi ada juga gunung yang kita lihat di hamparannya warna coklat, bahkan warna hitam.
lalu ada seperti asap keluar dari permukaannya. Nah, itu gunung yang hutannya terbakar. Nah, yang Amang mau sampaikan kepada kita, gunung adalah gambaran kekuatan, gambaran kekokohan, gambaran tempat kita dapat berlindung dengan aman. Kita ingat kalau waktu peristiwa tsunami, orang-orang disuruh berlari mencari tempat yang lebih tinggi dari tempat di mana dia tinggal. Dan biasanya tempat lebih tinggi kalau tidak bukit, gunung, baru mereka aman. Air tidak sampai kepada mereka. Nah, demikianlah pemazmur dalam hal ini, Musa menggambarkan Allah seperti gunung, tempat untuk berlindung, tempat untuk bertahan. Mengapa Musa menggambarkan Allah seperti itu? Ya, coba kita ingat, Musa adalah pemimpin bangsa Israel keluar dari Mesir menuju ke Kanaan. Mereka harus melalui padang gurun yang luas. Mereka harus juga melewati daerah-daerah pebukitan, bahkan daerah-daerah pegunungan. Makanya ada kenal Gunung Sinai, ya, di mana mereka atau Musa berjumpa dengan Allah, dan di sana Allah memberikan ke-10 hukum Taurat, lalu 2 batu loh. Gunung, sekali lagi gunung. Allah diimani oleh orang Israel bertahta, berdiam di gunung agar mereka dapat berjumpa dengan Allah. Memang Allah di sorga, tapi menggambarkan tempat yang tinggi adalah tempat di mana kemahakuasaan Allah, kemuliaan Allah berada. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Kalau dalam situasi sekarang, dalam zaman kita sekarang, kita udah jarang lihat gunung. Yang kita lihat apa? Gedung-gedung yang tinggi. Atau istilahnya gedung-gedung pencakar langit. Ya mungkin jembatan layang, ya, atau flyover itu. Kita melihat itu adalah buatan tangan manusia. Tapi gunung adalah buatan tangan Allah. Sehingga dengan demikian kita mau diajak untuk merenungkan di manakah kita dapat berlindung, merasakan aman dari berbagai bahaya yang mengancam kita. Sekali lagi, Nabi Musa menggambarkan Tuhan seperti gunung, tempat berlindung, benteng pertahanan, kubu pertahanan. Sehingga tidak ada tempat lain selain kepada Tuhan untuk memohon perlindungan. Begitu juga dengan anak sekolah minggu. Ada banyak orang-orang pintar. Ada banyak orang-orang hebat. Ada banyak orang-orang yang mempunyai harta yang banyak. Ada banyak orang punya pengalaman yang hebat. Ada sebagian orang bergantung kepada orang kaya, bergantung kepada orang pintar, bergantung kepada orang hebat. Tapi itu yang sebentar. Tapi bergantung kepada Allah, itu akan kita rasakan kenyamanannya, kedamaiannya sepanjang hidup kita. Kalau bergantung kepada orang, ya kalau dia lagi masih suka sama kita. Kalau dia tidak suka sama kita, dia akan tinggalkan kita. Tapi Allah adalah yang maha pengasih dan maha penyayang. Tidak berkesudahan cinta kasih Tuhan kepada kita. Sehingga tidak pernah dia meninggalkan kita. Tapi dia terus mengangkat tangannya untuk memberikan perlindungan kepada kita. Itulah keyakinan orang yang percaya. Oleh karena itu adik-adik, tetaplah mengandalkan Tuhan dalam hidupmu. Tetaplah rendahkan hatimu di hadapan Tuhan. Jauhkanlah segala hal-hal yang membuatmu merasa dirimu seperti orang hebat. Tapi Tuhanlah yang akan menolongmu untuk menjadi orang yang bermanfaat, yang berguna dalam kehidupanmu nanti. Belajar dengan giat, belajar dengan tekun. Dan juga jangan lupa berdoa, bermohon agar Tuhan menganugerahkan kepadamu Roh Kudus-Nya, sehingga engkau menjadi orang-orang yang bijak, orang-orang yang penuh hikmat, orang-orang yang tahu untuk berbuat sesuai dengan yang Tuhan kehendaki. Sekali lagi,
marilah kita berlindung, duduk di bawah naungan kasih Tuhan, di bawah perlindungan Tuhan, sehingga kita mengatakan, Tuhanlah tempat perlindunganku, dan dialah kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan, dan yang memeliharanya di dalam hidupnya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, sungguh Engkaulah tempat perlindungan kami. Engkaulah yang dapat memberikan kepada kami rasa aman, rasa nyaman, dan damai sejahtera. Ada banyak kekuatan dunia ini yang memang kami bisa saja berpaut kepadanya. Namun tidak ada yang abadi di dunia ini. Tidak ada yang dapat bertahan lama di dunia ini. Semuanya mempunyai masa, mempunyai waktunya untuk akhirnya sirna. Hanya Tuhanlah, Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Tuhanlah yang maha kuasa, tiada bandingannya. Tempat kami untuk berlindung, tempat kami untuk bermohon, tempat kami untuk bernaung. Oleh karena itu Tuhan, tetaplah tumpangkan tangan-Mu ke atas kami, agar kami merasakan berkat anugerah-Mu menaungi kami. Dan setiap anak-anak sekolah minggu gereja-Mu HKBP Petukangan akan beroleh sukacita besar, karena mereka mempunyai seorang yang gagah perkasa, Allah yang maha mulia, orang yang dianggap sebagai pelindung yang utama, yaitu Yesus Kristus. Dia telah mati di kayu salib, namun Dia telah hidup kembali. Dia memenangkan kehidupan yang baru bagi kami. Biarlah Yesuslah tempat perlindungan, tempat bernaung anak-anak sekolah minggu gereja-Mu. Terima kasih Tuhan, biarlah kami berserah kepada-Mu dalam satu hari ini, untuk kemudian kami beroleh sukacita sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami telah berdoa, bersyukur hanya kepada-Mu. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik sekalian, Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom adik-adik, apa kabarnya hari ini? Pasti fantastis, luar biasa, yes, yes, yes. Nah adik-adik ketemu lagi sama Kak Esther di sekolah minggu online hari Minggu ini. Sebelum kita mulai dengar firman Tuhan, yuk kita berdoa yang dipimpin oleh teman kita. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan sudah memberikan nafas kehidupan. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami pengen mendengarkan firman-Mu yang diajarkan dengan kakak sekolah minggu. Tuhan Yesus, semoga firman-Mu menjadi terang buat kami. Tuhan Yesus, semoga kami sehat-sehat, pintar, panjang umur. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Dik yang sudah memimpin doa kita hari ini. Nah, hari ini firman Tuhannya tentang apa? Yuk, siapa yang tadi dengerin Amang Pendeta dengan duduk manis lipat tangannya, lalu mendengarkan dengan sukacita? Siapa? Semuanya kan pasti good. Nah, firman Tuhan hari ini diambil dari Mazmur berapa? 91 ayat 1 sampai 2. Jadi firman Tuhan hari ini itu tentang Tuhan itu adalah perlindunganku dan kubu pertahananku. Nah, apa sih itu artinya adik-adik? Kubu pertahanan itu seperti ini nih. Nah, siapa yang di sini sering main perang-perangan? Pasti abangnya sering tuh kalau yang cowok tuh main perang-perangan ya kan. Nah, di situ kan ada benteng tuh adik-adik. Benteng itu adalah tempat perlindungan dari musuh-musuhnya, dari sesuatu yang membahayakan. Pasti ngumpetnya di benteng. Nah, Tuhan Yesus itu ibaratnya seperti benteng. Lalu, kalau misalkan adik-adik di rumah nih lagi takut, misalkan ngelihat ondel-ondel, atau badut. Siapa yang takut badut? Ya kan? Terus pasti nangis terus kabur. Kaburnya ke siapa?
pasti ke rumah terus nyari papa mamanya kan, dipelukan. Nah, seperti itu adik-adik, ketika adik-adik takut atau ketika adik-adik dalam terancam, nah adik-adik itu harus sampaikan kepada Tuhan. Dengan apa sih? Dengan berdoa. Jadi adik-adik, ketika adik-adik takut itu, kalau misalkan adik-adik mau mencari tempat perlindungan selain papa mama dan juga Tuhan. Nah, sekarang nih lagi masa pandemi COVID-19 ya kan, pasti adik-adik dilarang keluar-keluar sama mama papanya ya kan, karena adik-adik masih kecil. Nah, di saat itu juga berarti rumah adalah sebagai tempat perlindungan. Adik-adik harus di rumah terus, nggak boleh keluar-keluar ya kan. Nah, di rumahnya itu jangan lupa juga sambil baca Alkitab, nah ikut sekolah minggu online, terus juga berdoa, terus ajak papa mamanya nyanyi buku Kidung Jemaat. Nah, itu adalah salah satu bentuk memuji Tuhan di rumah ya kan, karena adik-adik belum bisa boleh pergi ke gereja untuk sekolah minggu. Lalu kita harus selalu mengandalkan Tuhan karena kita adalah anak-anak Tuhan. Gimana sih Kak mengandalkan Tuhan? Yang pertama itu cara yang paling mudah adalah berdoa. Jadi setiap kita mau melakukan sesuatu, apapun itu, jangan lupa berdoa adik-adik. Karena Tuhan selalu melindungi kita. Adik-adik mau dimanapun, mata Tuhan melihat. Nah, kita harus berdoa. Lalu ketika adik-adik lagi ditinggal sama papa mamanya nih, papa mama lagi pergi, adik-adik di rumah sendiri, terus ada hujan datang, terus geledek. Kakak juga takut sih geledek. Nah, itu biasanya adik-adik kan takut ya, mama aku takut nih gitu, tapi papa mamanya nggak ada kan. Nah, adik-adik apa yang adik-adik lakukan? Berdoa. Terus mending adik-adik bernyanyi ya kan. Nyanyinya jangan nyanyi-nyanyi lagu K-pop, jangan. Lagu-lagu Kidung Jemaat, lagu-lagu yang kakak sering ajarin di sekolah minggu, banyak tuh kan. Nah, lagu-lagunya itu adik-adik, biar Tuhan juga senang. Terus, baca firman Tuhan tuh yang ketiga, baca firman Tuhan. Siapa di sini yang setiap pagi selalu berdoa, lalu baca firman Tuhan sama papa mamanya? Semuanya kan? Nah, baca firman Tuhan itu penting adik-adik. Jadi, setiap pagi ajak papa mamanya, "Pa, Ma, kita baca Alkitab yuk. 1 ayat aja." Itu Tuhan udah seneng loh. Jadi, siapa di sini yang selalu mau mengandalkan Tuhan Yesus dan mau menjadikan Tuhan Yesus benteng pertahanan? Siapa? Belum semuanya. Siapa? Good. Jadi, ketika adik-adik sudah melakukan 3 hal tadi, apa aja tadi? Berdoa, memuji nama Tuhan, dan juga membaca firman Tuhan dan melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari, itu tandanya adik-adik sudah mengandalkan Tuhan. Betul. Jadi ketika adik-adik takut, adik-adik nggak perlu cemas. Karena apa? Karena Tuhan sudah melindungi adik-adik. Demikian firman Tuhan untuk hari Minggu ini adik-adik. Jadi kakak sangat berharap adik-adik tidak melupakan firman Tuhan. Harus melaksanakannya, melakukannya. Kapan Kak? Mulai detik ini, masa mau besok-besok? Biar adik-adik selalu dalam perlindungan Tuhan. Nah, sebelum kita berpisah, kita berdoa dulu yuk. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas berkat Tuhan di sepanjang hidup kami. Biarkan firman-Mu menjadi andalan di dalam hidup kami. Berkati kami Tuhan. Amin. Kita sudah berdoa nih, berarti kita sudah mau berpisah, tapi kita nyanyi dulu yuk. Kakak juga mau siap-siap ya. Kita mau nyanyi. Yuk kita berdiri.
Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan